Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hmm, Selamat malam, Apakah Pak. suara saya terdengar, Bapak Ibu? Bisa, Oh, Pak. terdengar. Baik, Bapak Ibu. Sambil mungkin menunggu Bapak Ibu yang lain untuk bergabung. Nah, kalau boleh tahu nih, Bapak Ibu, dari mana saja nih, Bapak Ibu? Mungkin ada yang dari Merauke atau dari Papua atau dari Kalimantan, Saya dari Serang, Banten, Mas. Serang, Banten. Subhanallah. Ada dari Riau, dari Ibu Yaizinul. Kalau di Riau jam berapa, Ibu? Jam setengah 8 sama, Mas. Sama masih itu ya, Ibu. Iya. Ada yang dari Bali. Nah, walaupun dari wilayah mana saja ya Bapak Ibu, dari Sabang sampai Merauke, kita masih eh, dipertemukan Zoom pada malam hari ini Bapak Ibu. Nah, nantinya Bapak Ibu, selama 8 kali pertemuan itu ada saya, eh, Mas Hafid atau mungkin ada Mas Birto nantinya dan ada juga Pak Jo, Bapak Ibu. Jadi selama 8 pertemuan nanti ada saya, kemudian ada Mas Birto dan Pak Jo. Nah, sebelum Bapak Ibu nantinya eh, join Zoom pada malam hari, lebih baiknya Bapak Ibu melihat video terlebih dahulu. Video di dalam rumahskopus.com Bapak Ibu. Nah, di sana ada 13 video Bapak Ibu dan terdapat materi. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan Zoom, Bapak Ibu sudah mendapatkan materi. Kalau nanti Bapak Ibu masih mengalami kendala atau mungkin belum paham, nanti bisa ditanyakan Bapak Ibu. Dan ini saya izin share screen Bapak Ibu untuk bagaimana login ke dalam websitenya Bapak Ibu. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Apakah sudah Sudah, terlihat Bapak Ibu? sudah, Sudah. Pak. Baik. Saya akan perbesar. Selamat datang di Rumah Scopus, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang ingin melihat video tutorial atau tata cara untuk melakukan Scopus, Bapak Ibu bisa membuka browser terlebih dahulu, boleh Google Chrome, boleh Mozilla atau yang lain sebagainya. Lalu silakan Bapak Ibu membuka dengan URL rumahskopus.com. Lalu Bapak Ibu yang sudah memiliki akun bisa melakukan login terlebih dahulu di bagian check-in. Lalu silakan masukkan email yang sudah didaftarkan. Kita coba. Salah mau kita check-in. Lalu masukkan password. Lalu masukkan email. Emailnya sudah didaftarkan. Lalu kalau sudah, pilih log masuk. Nah, di sini Bapak Ibu sudah tertera masuk ke dalam loginnya rumahskopus.com. Lalu Bapak Ibu di sini ada 3, silakan Bapak Ibu pilih. Ada akses online kelas, ada diskusi dan dapatkan info agenda komunitas Rumah Scopus. Untuk Bapak Ibu yang ingin melihat video, Bapak Ibu bisa pilih akses kelas online, tinggal diklik bagian course. Lalu di sini akan ada beberapa video Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu tonton hingga di akhir. Nanti ada beberapa ketentuan Bapak Ibu. Kita coba yang bagian opening, kita klik. Lalu di sini akan tampil videonya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ditonton sampai akhir. Nanti kalau sudah bisa lanjut ke video berikutnya. Seperti itu. Nah,
Untuk video berikutnya belum bisa karena Bapak Ibu belum menyelesaikan video yang pertama. Jadi untuk menonton video yang selanjutnya ini, Bapak Ibu harus menyelesaikan video yang sebelumnya terlebih dahulu sampai akhir, seperti itu. Baru nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan video yang berikutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semangat terus Scopus, jangan pada menyerah, dan tetap semangat. Salam kisah. Video tersebut Bapak Ibu itu untuk login Bapak Ibu melihat videonya. Nah, nanti diharapkan sebelum Bapak Ibu mengikuti Zoom pada malam hari, sebaiknya melihat videonya terlebih dahulu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu email dan passwordnya tidak tahu, nanti bisa dilihat ketika pendaftaran ke admin ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran. Seperti itu. Nah, nantinya Bapak Ibu selama kegiatan bersama saya, Mas Birto, dan Pak Jo, ketika Bapak Ibu mengalami kendala, silahkan nanti Bapak Ibu bisa melalui grup WA atau mungkin japri saya ataupun Mas Birto diperbolehkan Bapak Ibu. Misalnya saya belum bisa masuk Yumas, sinyalnya kemungkinan jelek atau bagaimana, nanti bisa chat di grup Bapak Ibu. Jadi kita hidupkan grupnya kalau nanti ada kendala Bapak Ibu. Nah, di malam hari ini Bapak Ibu kita akan masuk ke dalam judul nantinya. Nah, judul dari Bapak Ibu dan nanti akan dijelaskan oleh Mas Birto. Oke, biar tidak terlalu kemalaman ya Bapak Ibu. Halo Mas Birto, apakah? Oke, nah nanti untuk judul akan dijelaskan Mas Birto Bapak Ibu. Oke, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan Mas Birto. Baik, terima kasih Mas Hafid. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Berto. Nanti jika Bapak Ibu ada kendala atau mungkin ada yang tanyakan bisa hubungi saya. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, nggih, kita langsung masuk ke materi judul. Karena sebenarnya judul ini sangat riskan. Biasanya Bapak Ibu yang baru pertama kali membuat paper atau mungkin sudah pernah membuat paper itu pasti judul sangat riskan. Kenapa riskan? Karena judul itu yang utama yang akan dibaca pertama kali. Nah, mungkin kita langsung share screen saja, nggih. Saya langsung share screen. Oke, apakah judul saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Share screen saya? Sudah Sudah, terlihat. sudah. Baik. Baik, Bapak Ibu. Baik, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali masuk di Rumah Scopus atau mungkin sudah pernah mengikuti produk dari Rumah Scopus, kita di Rumah Scopus itu menerapkan 3 metode, Bapak Ibu. Yang kita singkat itu adalah MSO atau biasanya menyebutnya adalah metode, signifikan, dan objektif. Metode itu adalah cara atau temuan yang Bapak Ibu temukan itu apa. Itu adalah metode, bukan metode penelitian. Metode ini adalah cara. Berbeda ya Bapak Ibu antara metode penelitian dengan metode. Kalau metode penelitian itu nanti di dalam papernya Bapak Ibu. Sedangkan di judul ini itu adalah metode. Metode itu adalah cara atau temuan yang Bapak Ibu temukan di dalam penelitiannya Bapak Ibu. Apa? Caranya itu bagaimana? Nah, sebagai contoh di sini adalah caranya menggunakan digital marketing. Nah, ini adalah caranya. Caranya menggunakan digital marketing. Lalu signifikan. Signifikan itu adalah dampaknya atau kontribusinya. Dampaknya itu untuk apa? Menaikkan atau menurunkan, mempengaruhi, atau untuk menjaga dan lain sebagainya. Ada dampaknya. Objektif itu adalah hasil dari kontribusinya. Hasilnya itu bagaimana? Nah, hasil dari kontribusi tersebut itu dimasukkan ke dalam objektif. Nah, biasanya kita menyebutnya adalah MSO.
Tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Mas, saya M-nya bingung Mas gitu nggih. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu yang baru pertama kali membuat judul itu silakan. Apa yang Bapak Ibu tawarkan, apa yang Bapak Ibu jual itu silakan ditaruh di paling depan. Contohnya, yang Bapak Ibu jual ternyata adalah objektifnya. Berarti objektifnya itu ditaruh di paling depan. Marketing performance of SMS to improve of digital marketing. Atau mungkin signifikannya yang dijual atau yang ditawarkan. Berarti signifikannya ditaruh di paling depan. Improving digital marketing of marketing performance SMS. Jadi tergantung dari judulnya Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu jual, apa yang Bapak Ibu tawarkan itu ditaruh di paling depan. Jadi tidak harus metodenya terlebih dahulu. Bisa signifikannya, bisa objektifnya, atau mungkin bisa metodenya. Tergantung dari apa yang Bapak Ibu ingin tawarkan. Apa yang ingin Bapak Ibu jual. Disitulah nilai jual dari papernya Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu jual, yang Bapak Ibu tawarkan, silahkan ditaruh di paling depan. Jadi tidak harus metodenya terlebih dahulu. Bisa MSO atau OSM atau SMO itu tergantung dari judulnya Bapak Ibu. Setelah nanti Bapak Ibu menemukan judul atau sudah membuat judul sesuai dengan aturan dari Rumah Scopus, silakan Bapak Ibu breakdown dengan yang namanya adalah keyword. Keyword itu bisa diambil dari judul, bisa juga diambil dari isi papernya Bapak Ibu. Jadi tidak harus keyword itu diambil dari judul. Bisa diambil dari isi papernya Bapak Ibu. Apa yang sering Bapak Ibu bahas? Apakah dari temuannya, atau mungkin objektifnya, atau mungkin lokasinya? Apa yang Bapak Ibu sering bahas, Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam keyword. Tetapi sebagai catatan, keyword itu harus yang umum, jangan yang spesifik. Karena kalau Bapak Ibu menggunakan keyword yang spesifik, otomatis artikelnya Bapak Ibu sulit ditemukan oleh pembaca untuk disitasi. Jadi pastikan keyword itu yang umum. Bisa diambil dari judul, bisa diambil dari isi paper. Jadi kami tidak mewajibkan keyword itu diambil dari judul. Bisa juga diambil dari isi papernya Bapak Ibu. Nantinya ketika Bapak Ibu breakdown menjadi keyword, itu silakan diambil yang umum-umum saja. Contohnya, di sini ada judul Digital Marketing to Improve Marketing Performance of SMEs. Berarti yang diambil itu adalah digital marketingnya, lalu to improve-nya kita buang, karena itu adalah kata penghubung. Kita buang, lalu kita marketing performance, kita masukkan, lalu SMEs. Nah, ini kan baru 3 kata kunci ya Bapak Ibu. Ternyata dari jurnal, contohnya dari jurnal itu meminta minimal 5-6 atau 4-6 kata kunci. Berarti masih kurang. Yang kurang dari keyword tersebut, Bapak Ibu bisa masukkan atau Bapak Ibu bisa ambil dari isi papernya Bapak Ibu. Dari isi paper tersebut yang sering Bapak Ibu bahas apa, bisa dimasukkan ke dalam keywordnya Bapak Ibu. Contohnya, di sini mobile marketing. Ternyata di mobile marketing ini tidak ada di dalam judulnya Bapak Ibu. Tetapi mobile marketing ini sering dibahas dalam isi papernya Bapak Ibu. Baik itu dari temuan, objek, atau mungkin lokasi. Itu bisa dimasukkan ke dalam keywordnya Bapak Ibu. Begitu. Oke, sampai sini dulu mungkin. Aman ya Bapak Ibu? Aman, baik. Oke. Atau mungkin ada yang tanyakan terlebih dahulu? Masih jelas, Pak. Baik. Baik Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah jelas atau mungkin Bapak Ibu ingin kita bedah judulnya nggih. Karena setiap Bapak Ibu itu memiliki judul yang berbeda-beda. Dan nantinya jika Bapak Ibu mengambil judul atau paper ini dari disertasi, tesis, atau mungkin skripsi, itu kan banyak variabel nih Bapak Ibu. Mungkin contohnya ada 5 variabel. X1, X2 dengan Y. Atau X1, X2, X3, X4 dengan Y. Nah itu kan banyak variabel nih Bapak Ibu. Kita di Rumah Scopus itu bisa memecah
dari variabelnya Bapak Ibu. Jadi di dalam paper Scopus itu cukup satu variabel itu bisa tembus ke dalam Scopus. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencantumkan 5 variabel ke dalam papernya Bapak Ibu. Karena rata-rata jurnal itu untuk jumlah kata dalam satu paper itu antara 5.000 sampai 7.000 kata. Secara umumnya, jika Bapak Ibu memasukkan 5 variabel atau mungkin lebih dari variabelnya Bapak Ibu, saya yakin itu pasti akan lebih dari 7.000 kata. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk memasukkan ke dalam paper itu cukup satu variabel saja. Cukup satu variabel, X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil dari disertasi yang biasanya ada 5 variabel, itu nantinya bisa menjadi 5 paper Bapak Ibu. Jadi cukup satu variabel, Bapak Ibu bisa membuat satu paper nantinya. Karena kalau Bapak Ibu masukkan semua variabel ke dalam judulnya Bapak Ibu atau ke dalam papernya Bapak Ibu, sayang penelitiannya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah melakukan penelitian lama-lama, sudah memakan waktu yang lama, Bapak Ibu hanya bisa jadi satu paper. Jadi cukup satu variabel, Bapak Ibu itu sudah bisa membuat satu paper. Gitu. Nah, kalau di judul, itu pastikan judulnya Bapak Ibu itu harus eye-catching. Harus kalau kata Pak Jo itu nyulek moto gitu. Harus nyulek moto. Jadi pembaca itu dari membaca isi judulnya Bapak Ibu, itu sudah tahu isi dari papernya Bapak Ibu itu bagaimana. Jadi tidak perlu membuka paper, itu sudah tahu isinya itu bagaimana. Hanya cukup membaca judulnya. Jadi pastikan judulnya itu menerapkan 3 tadi. Metode, signifikan, dan objektif. Dan pastikan judulnya itu harus nyulek moto atau eye-catching. Gitu Bapak Ibu. Oke, sampai sini aman? Atau yang ditanyakan Bapak Ibu? Aman, Pak. Ya, Aman, ya? Mas, aman, Pak. Baik. Oke, mungkin Bapak Ibu ingin segera membedah paper atau judulnya Ya, Bapak Ibu gitu. Udah ya nggak sabar gitu. Oke, dibedah Di Mas Pak. itu mana satu-satu itu Bu Nurul? dibedah G, Iya, benar. judul kami. G. Jadi langsung praktek ya kan? Siap, benar. Jadi di sini Bapak Ibu, kita sudah buatkan list yang ada di WA grupnya Bapak Ibu, bisa dicek kembali list dari untuk break room-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan, Bapak Ibu masuk ke break room saya, Mas Berto, atau nanti masuk ke break room-nya Mas Hafid. Gitu nggih. Saya bukakan untuk break room-nya nggih. Oke, silakan Bapak Ibu yang sudah melihat isi list dari WA Group, Bapak Ibu bisa masuk ke break room, baik break room saya maupun break room-nya Mas Hafid. Monggo, silakan. Silakan Bapak Ibu, monggo masuk ke break room-nya saya atau mungkin Mas Hafid bisa disesuaikan. Kalau saya di Mas Berto jadi stay ya. Masuk ke break room Ibu, diklik join ke break room-nya Mas Berto Ibu. Oh, nggak muncul ya? Oke. Bagaimana nih masuk? Saya baru muncul. Kalau tulisannya stay, stay aja ya. Kita klik stay. Gimana? Saya grup 2. Ini udah nih ya. Masih banyak. Hah? 12 orang udah. Grup 2 Belum mana bisa nih? masuk nih, Mas. Oh, Atau ini di grup 2 join ya? ya? Join Mas Petro. Join, which one?
Linknya mana dia untuk join? Saya tak dapat lagi. Mohon maaf ya. Baru ini Bapak jam ini. menggunakan handphone atau menggunakan laptop, Pak? Bukan laptop. Kalau menggunakan laptop di bagian bawah itu, Pak, nanti Nah, ada tulisan more nggak atau titik 3 gitu, Pak? Nanti kalau ada oke. titik 3, kemudian room. ada tulisan break room. Oke, alright. Join ya. Kemudian pilih yang kelas Mas Berto atau Mas Hafid. Saya 2, Mas Hafiz. Oke, thank you. Oke, sama-sama, Bapak. Bapak Ibu yang lain masih ada kendala untuk masuk? Ibu Sylvia Dwi. Selamat malam Bapak Sirot. Apakah Bapak Sirot sudah bisa masuk ke kelas Mas Hafid?